Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali buat Bapak dan Ibu orang tua siswa peserta didik kelas 6, Bapak dan Ibu guru juga yang kebetulan menyimak video kami di channel ini. Kita bertemu di tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 khusus untuk kelas 6. Sumber materinya adalah dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018, dan ini adalah panduan bagi orang tua karena di dalamnya ada pembahasan soal tematik yang ada di sumber materi tersebut. Halamannya halaman 1 sampai dengan 8. Baik Yanda dan Bunda, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus difahami oleh anak-anak kita, bahwa satu, dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, anak kita mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam sampai dengan tujuan pembelajaran 4 yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Baik, kita mulai. Di awal tema ada caption perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ini adalah pembelajaran 1 subtema 1. Kemudian juga setelah itu ada sebuah percakapan antara Siti dan Udin seperti di bawah ini. Kata Udin, "Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah sore. Ayo kita pulang." Jawab Siti, "Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan." Udin menjawab lagi, "Iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang." Siti menjawab, "Betul Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam ya?" Nah, Udin menjawab, "Ayo kita cari informasinya teman-teman." Nah, mari kita bersama Udin dan Siti mencari informasi tentang terjadinya siang dan malam. Kemudian di kolom ayo mengamati ada sebuah prolog, mengapa ada siang ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama ya, agar anak kita paham, agar kita juga sebagai orang tua memahami konsepnya. Nah, ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Perhatikan, amati, ini sebuah buklet terjadinya siang dan malam. Ini ada gambar dan lain sebagainya. Nah, perhatikan judul dan gambar sampul buklet. Ini judul, ini sampul. Dapat kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Tentu yang harus kalian pahami, anak-anak kita pahami adalah isinya harus sesuai dengan judul buklet, yaitu terjadinya siang dan malam. Misalnya, ini sebuah referensi. Di dalamnya ada tentang rotasi bumi, di dalamnya ada penyebab terjadinya siang dan malam, kemudian di dalamnya ada gerak semu harian matahari, bahkan mungkin ada lebih banyak informasi yang akan dituliskan oleh anak-anak kita yang jelas harus sesuai dengan judul dari buklet tersebut. Baik, lanjut. Di halaman berikutnya, nah tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebabnya apa, perbedaan yang teramati apa. Nah, gunakan format ini. Nah, di buku tematik ada formatnya. Di sebelahnya ada hal yang telah aku ketahui, di sebelahnya lagi ada hal yang ingin aku ketahui, itu di format ini. Misalnya, yang ingin diketahui oleh anak kita bahwa satu, siang hari itu dimulai ketika matahari terbit dari timur, dan saat matahari terbenam di ufuk barat, malam mulai menjelang, dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak banyak tahu tentang terjadinya siang dan malam. Ya, di sini tuliskan saja, jangan takut. Kemudian hal yang ingin diketahui lebih lanjut, apa penyebab terjadinya siang dan malam? Nah, ini lebih teoritis lagi, harus memerlukan konsep. Nanti setelah halaman ini ada beberapa percobaan. Apakah matahari itu bergerak sehingga bisa terbit dan terbenam? Apakah siang dan malam waktunya sama atau berbeda di setiap tempat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui mungkin oleh anak kita. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin diketahui oleh anak kita. Nah, selanjutnya ini, bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Ya, lihat. Ketika pagi hari saat membuka jendela kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang matahari berada di tempat tinggi di langit. Nah, saat waktunya makan malam matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu.
Nah, ini masih bagian-bagian. Ini yang misalkan yang konsep yang ingin diketahui atau sebuah definisi, sebuah arti daripada sebuah gerakan bumi. Misalkan ada rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros. Nah, disebut rotasi bumi. Berapa jam sekali rotasi? Adalah 24 jam. Nah, ini. Waktu bumi mengalami satu rotasi adalah 24 jam. Nah, kemudian ada gerak semu harian matahari. Apakah itu? Jadi yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari adalah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Jadi matahari diam tetapi seolah-olah matahari bergerak. Padahal bumilah yang kita tempati ini yang bergerak. Nah, konsep-konsep ini silakan dipelajari, baca dengan baik dan benar, salam literasi. Kemudian jika ada yang kurang mengerti silakan tanyakan pada Bapak dan Ibu gurunya di grup masing-masing. Kemudian, mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, seperti ini kegiatannya. Kegiatan 1, simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan seperti ini. Ikuti langkahnya. Anggaplah kamu sebagai A nih. Kamu sebagai A, kemudian temanmu sebagai B. Kedua, perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, seperti ini. Kemudian A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. Sementara B berjalan maju 1 meter. Nih, berjalan 1 meter ya. Maju 1 meter. Kemudian A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Nah, ini silakan dipraktekkan, nanti kemudian disimpulkan, ikuti langkah-langkahnya bahwa perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan. Ya, karena B bergerak ke depan. Ya, nah itu. Seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Jadi seolah-olah A yang mundur padahal B yang bergerak. Nah, peristiwa ini mengilustrasikan atau menggambarkan gerak semu harian matahari yang definisinya tadi di depan diterangkan. Nah, ini kegiatan 2, silahkan kalian ini terjadi siang dan malam, dipraktekkan juga bawa senter alat-alatnya, kemudian ada teman dan ada juga globul. Ya. Selanjutnya di halaman berikutnya, ini adakah perbedaan pada globul antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan dari percobaan tadi. Jawabannya adalah ada perbedaan. Jadi ketika senter belum dinyalakan, nah keadaan globul semuanya gelap dari berbagai sisi. Namun ketika senter dinyalakan, ada lagi perbedaan pada globul, yaitu sisi atau bidang yang berhadapan dengan senter yang menyala menjadi terang benderang. Sedangkan sisi atau bidang permukaan globul yang berlawanan tetap gelap karena tidak terkena sinar matahari. Nah, nanti ke depannya konsep ini akan berkembang bahwa ketika senter menerangi globe, maka daerah yang diterangi oleh senter tersebut terjadi siang. Kemudian di belakangnya yang tidak terkena senter atau cahaya senter di daerah tersebut sedang terjadinya malam. Nah, kedepannya seperti itu ya. Kemudian di pertanyaan nomor 5, tetap nyalakan senter lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang terjadi? Teramati pada chord globe, terjadi perubahan pada globe. Globe yang berputar dan bidang sisi atau permukaan globe yang awalnya terang, nah perlahan-lahan menjadi gelap. Maka daerah yang asalnya terang ketika menjadi perlahan gelap, maka daerah tersebut perlahan-lahan mendekati malam. Nah, seperti itu. Sementara sisi yang permukaan globe semulanya gelap, perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan perputaran ketika menerima cahaya dari senter. Apa kesimpulannya? Di sini kesimpulan yang ditarik dari percobaan tadi. Ya, jawablah. Andai senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Nah, seperti tadi. Jadi kita mengalami siang ketika bumi menerima sinar atau cahaya dari matahari. Ya, atau yang diilustrasikan dengan senter tadi. Kapan kita mengalami malam? Ketika bagian bumi tidak menerima sinar atau cahaya dari matahari.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan, diam atau bergerak? Nah, posisi matahari tetap atau diam atau tidak bergerak sama sekali. Ini membuktikan bahwa matahari tidak bergerak tetapi diam, tetapi bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Nah, bagaimana posisi bumi selama pengamatan, diam atau bergerak? Posisi bumi adalah bergerak. Nah, 2, bagaimanakah arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Gerak bumi berlawanan arah dengan arah gerak jarum jam. Bagaimana maksudnya? Perhatikan arah gerak arah gerak jarum jam di rumah kalian, jam dinding. Gerakannya kemana? Nah, arah gerak bumi itu berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Apa yang dimaksudkan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya. Mengapa ada daerah di bumi yang terang? Nah, tadi sudah dijelaskan. Karena daerah bumi yang terang tersebut mendapat pancaran sinar atau cahaya matahari yang dibuktikan dengan percobaan tadi menggunakan cahaya senter. Mengapa ada di daerah bumi yang gelap? Karena daerah bumi yang gelap tersebut tidak mendapat sinar atau cahaya matahari, atau karena daerah tersebut belum mendapat sinar atau cahaya matahari. Ayo mengamati masih nomor 6. Apa akibat rotasi bumi? Dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi bahwa terjadinya pergeseran permukaan bumi yang mendapat cahaya matahari yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. 7. Bumi atau matahari kah yang sesungguhnya bergerak? Apa jawabnya? Bahwa bumilah yang bergerak, sementara matahari diam tetap pada tempatnya. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Bahwa gerak semu harian matahari adalah peristiwa di mana matahari tampak bergerak, walau sebenarnya matahari tidak bergerak, tetapi bumilah yang bergerak. 9. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Mungkin seperti ini jawabannya. Kemungkinan berbeda. Kebanyakan kegiatan yang dilakukan masyarakat di sekitar kami adalah ketika siang hari tiba mereka berladang dan bertani. Tetapi untuk kaum nelayan mereka menyandarkan perahu di tepi pantai setelah berlaut. Jadi mereka pulang dari laut. Ya. Biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari mereka beristirahat setelah seharian beraktivitas, akan tetapi kaum nelayan lain lagi mereka pergi berlaut. Nah, ini ketika malam hari ya, mereka pergi berlaut. Nah, kesimpulannya apa? Tadi rotasi bumi ini adalah, nah tadi ya, kalian simpulkan di sini. Rotasi bumi adalah gerak bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya. Yang terakhir, rotasi bumi menyebabkan apa? Tadi sudah dibahas, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nih, ya, kesimpulannya. Terima kasih ayo renungkan Ayanda dan Bunda. Jawaban dari anak-anak kita, adakah jawaban yang kurang tepat? Mari kita luruskan, mari kita beri pemahaman agar mereka lebih memahami tentang jawaban-jawaban yang dikiranya kurang tepat dengan referensi ini. Ya, kemudian setelah itu silakan bekerja sama dengan guru-guru mereka melalui grup masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui update-update terakhir dari channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.